Indonesia negeri yang kaya akan budaya, keindahan alam, dan juga kisah-kisah yang membuat kita geleng-geleng kepala. Di balik gemerlapnya kota dan damainya desa, ternyata ada cerita yang gak masuk akal sama sekali. Dari hukum yang bikin bingung sampai kejadian yang bikin kita mikir ini beneran terjadi. Inilah 10 kasus tidak masuk akal di Indonesia. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Pertama, ada bayi ditilang karena punya SIM. Tahun 2020, seorang bayi di Cianjur secara ajaib mendapatkan surat tilang karena memiliki SIM palsu. Yah, bayi belum bisa jalan, belum bisa ngomong, tapi katanya udah bisa bawa motor. Polisi mengaku itu hanya kesalahan sistem, tapi publik terlanjur ngakak. Dua ditangkap karena melaporkan korupsi. Seorang warga di Kalimantan Tengah melaporkan dugaan korupsi di instansinya, tapi alih-alih mendapat perlindungan, dia justru ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik. Koruptor malah bebas, pelapor malah diborgor. Ironi level dewa. Ikan mas di penjara. Pernah dengar hewan di penjara? Di Riau, seorang warga dihukum karena melepas ikan mas ke sungai. Ikan itu dianggap bukan spesies lokal dan bisa merusak ekosistem. Tapi yang bikin heboh, ikannya difoto dari meja tahanan, lengkap dengan label barang bukti. Ikan pun tak luput dari jerat hukum. 4. Dukun pengganda uang yang disiarkan di televisi. Salah satu dukun terkenal mengklaim bisa menggandakan uang. Anehnya praktiknya disiarkan di TV nasional, lengkap dengan testimoni. Publik percaya uang miliaran ditransfer lalu lenyap. Saat ditangkap, sang dukun cuma bilang belum waktunya keluar. Kelima, rumah warga digusur tapi gedung pemerintahannya ilegal. Di satu daerah, rumah warga digusur karena dianggap berdiri di tanah negara. Tapi anehnya gedung pemerintah di seberangnya malah belum punya IMB. Warga pun bertanya siapa sebenarnya yang ilegal. Keenam, sapi jadi tersangka. Di Sulawesi, seekor sapi menabrak motor hingga pengemudinya luka. Polisi membuat laporan dan sapi ditetapkan sebagai tersangka. Meski akhirnya kasus tidak dilanjutkan, tapi publik terlanjur bingung apakah harus sewa pengacara buat hewan. Ujian nasional gagal karena petir. Satu sekolah di NTT gagal melaksanakan ujian nasional karena server komputer terbakar akibat sambaran petir. Tapi bukannya diberi kesempatan ulang, siswa justru dinyatakan gagal gara-gara cuaca sistem. Kedelapan, jalan rusak diperbaiki warga malah dimarahi. Warga inisiatif memperbaiki jalan berlubang dengan dana sendiri, tapi apa balasannya? Dimarahi karena tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi lebih baik tunggu korban jatuh dulu baru boleh perbaiki. Kesembilan, terlalu pintar jadi tersangka penipuan. Seorang lulusan IT membuat aplikasi keuangan yang sukses dan dipakai banyak orang. Tapi karena terlalu canggih dan belum punya izin OJK, ia malah ditangkap dengan tuduhan penipu. Di negeri ini kadang inovasi dianggap kejahatan. Akhir ke-10, dihukum karena WhatsApp. Dihukum karena status WhatsApp. Seorang guru honorer dijatuhkan hukuman penjara hanya karena mengkritik penjabat lewat status WhatsApp. Bukan demo, bukan artikel terbuka, hanya status. Di mana batas antara kebebasan berekspresi dan UU ITE masih jadi misteri. Itulah 10 kasus tidak masuk akal yang pernah terjadi di Indonesia. Kadang logika terasa tak berlaku, tapi justru disitulah kita diajak berpikir, apakah sebenarnya harus diperbaiki? Jangan lupa tetap kritis, tetap peduli, karena negeri ini milik kita semuanya.
Nah, teman-teman Kevo, semoga terhibur dengan informasi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedai Informasi dan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.